Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu pengajian duha Masjid Al-Ittihad Tebet Raya yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini Allah kumpulkan kita di masjid yang agung ini untuk sama-sama menundukkan jiwa raga kita, membuka mata batin kita untuk mempelajari sebagian kecil dari ilmu agama kita yang sangat luas. Kata Nabi, khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas bumi ini adalah masjidnya. Allah tidak letakkan kebaikan pada gedung bertingkat yang mewah. Di Uni Emirat Arab, di Dubai ada Buruj Al Khalifa, bangunan yang tinggi, hampir 1 kilometer tingginya. Modern lagi, listriknya pakai tenaga surya. Liftnya kecepatannya luar biasa. Di sana juga ada hotel bintang 7. Kalau di sini ada puyer bintang 7. Obat sakit kepala. Di sana ada hotel bintang 7. Minum teh manis di sana seceret kecil 5 juta. Nginep 1 malam 150 juta. Tapi ada kamar spesial di bawah tanah, kalau kita buka jendela kelihatan ikan berenang-berenang. Saya takutnya kalau jebol itu masuk air itu. Bukan di situ pula Allah letakkan kehebatan atau kemuliaan. Allah letakkan kemuliaan itu di masjid. Ini sebagai khairul biqa'i, tempat terbaik di atas dunia. Meskipun masjid itu terbuat dari tepas, gedek, bambu, atapnya dari lalang, lantainya tanah, alasnya tikar robek-robek. Tikar kalau orang Medan bilang tikar yang sudah koyak-koyak. Seorang jenderal bintang 4 akan melepaskan sepatunya di luar masjid itu.
masuk dalam keadaan berwudu, kemudian dia akan sujud meletakkan dahinya yang hebat itu, Jenderal Bintang 4, meletakkan dahinya ke tanah di tikar yang koyak-koyak yang robek-robek itu. Dengan rasa hina, Jenderal Bintang 4 berani menghinakan dirinya kalau itu masjid menyembah Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Agung. Dan orang akan memandang jenderal itu hebat. Tidak dikatakan wah jenderal ini jenderal goblok. Masuk masjid lantai tanah sujud, kepalanya yang luar biasa hebatnya itu ke tanah, ke tikar rombeng. Nggak ada orang bilang itu jenderal goblok atau jenderal itu menjadi hina. Tapi orang malah hatinya akan tergetar. Subhanallah. Seorang jenderal pun mau sujud di tikar rombeng di masjid yang lantainya tanah. Bergetar hati orang Islam melihatnya. Sebaliknya kalau kita masuk hotel bintang 7. Karpetnya tebal sampai kaki kita kelelep semata kaki. Nggak ada orang masuk situ lepas sepatu. Wah, ini hotel karpetnya mahal, lepas sepatu. Kemudian sujud. 2 rakaat tahiyatul hotel. Nggak ada. Dan kalau ada yang melakukan itu dibilang orang gila dia. Ini gila nih orang. Jadi ukuran betul atau salah itu bukan ukuran akal manusia. Ukuran betul atau salah itu ukurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran betul atau tidaknya tindakan orang itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan akal orang. Kalau akal kan nggak layak Jenderal Bintang 4 atau seorang presiden sujud di lantai tanah di masjid yang terbuat dari gedek, atap lalang begitu, alasnya tikar rombeng. Kalau akal manusia wah nggak pantas nih. Tapi kita tidak pakai akal manusia kalau berhadapan dengan aturan Allah dan Rasul, akal manusia harus minggir. Ukuran kemuliaan yang dilakukan oleh manusia itu harus minggir kalau ada ukuran Allah dan Rasulnya. Kita ngaji ini sebetulnya bukan cuma sekedar dapat ilmu, tapi mau merubah pikir. Agar kita punya pikir ini berubah dari ukuran duniawi yang dibuat oleh manusia. Ulang dari ngaji ini kita berubah menjadi pemikiran kita tuh ukuran hidup kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Begitu. Kalau manusia ukuran mulia itu kaya. Wah hebat dia orang kaya. Sekarang udah jadi orang terhormat, sudah sukses. Nah, ukuran kesuksesan kalau akal manusia itu salah satunya diantaranya orang kaya. Apa kabar si Udin sekarang? Wah sekarang sukses. Udah kaya raya dia. Sudah sukses. Nah ukuran manusia itu sukses itu kaya. Tapi keliru itu, tidak benar itu. Kalau soal kaya jadi mulia. Kalau orang kaya jadi mulia. Yang paling kaya di dunia adalah Qarun. Umat Nabi Musa, sepupu Nabi Musa, Qarun. Qarun itu kaya raya. Kunci lemarinya saja semua dari emas. Sehingga 7 keledai nggak kuat ngangkat kuncinya saja. Kuncinya saja dari emas. Keledai dan kudanya dipakein baju. Saking kayanya emasnya berbatang-batang. Timbul angkuh. Dikeluarkannya hartanya, dikelilingkan kota, dikarnavalkannya. Jadi orang yang pertama kali melakukan karnaval itu Qarun. Apa dari situ karnaval itu Qarun? Karnaval Qarun? Nggak tahu. Tapi yang jelas Qarun inilah orang yang pertama kali membuat karnaval. Karnaval itu kan kadang-kadang mubazir itu. Karnaval, hari perbankan nasional. Tiap-tiap bank ngirim 1 mobil, truk yang dibalut bunga melati. Sampai 50 kilo, 100 kilo bunga melati.
Yang nonton melarat. Yang nonton makan beras miskin. Udah miskin suruh diet lagi. Lauknya keong. Lihat itu. Nih hebatnya. Ketika dikarnavalkan harta korun itu, orang-orang yang imannya rusak mengatakan, waduh betapa bahagianya kalau kami kaya seperti korun. Tapi itulah pikir itu. Jadi dari dulu ada orang yang pikirannya benar, ada yang pikirannya rusak. Dari dulu sudah ada. Sebaliknya orang yang pikirannya benar, apa yang di sisi Allah jauh lebih mulia dan baik daripada apa yang diberikan Allah kepada korun. Saking kayanya kalau kita menggali sumur, sekarang ini dapat emas dalam tanah disebut dapat harta. Tapi nggak mulia, dia hina dia. Dunia akhirat korun hina. Kenapa? Karena nggak punya agama. Nggak mau taat sama Allah sama Rasul. Dia hina dunia akhirat. Buktinya hina nggak ada ibu-ibu melahirkan. Udah lahir anaknya bu? Sudah. 2 hari yang lalu. Laki-laki. Namanya siapa? Biar hebat. Korun. Nggak ada. Jadi ukuran itu harus ditukar. Ada orang bilang ukuran sukses itu kalau jabatannya tinggi. Iya, Fir'aun tuh lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Kemuliaan itu bukan diletakkan di pangkat yang tinggi. Fir'aun seumur hidup jadi raja. Tapi dia hina dunia akhirat. Salahnya cuma satu aja. Pikirannya itu nggak mau tunduk sama Allah sama Rasul. Pikirannya itu tunduk dengan hawa nafsunya. Dia ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sampai iblis aja kaget. Yeh, kata iblis. Kata iblis, gila kau. Aku aja iblis manggil Allah itu ya Rabbi. Wahai Rabbku yang maha mengaturku. Cuman dia nggak mau diatur. Kau bilang kau pula Rabb. Memang kau lebih iblis dari aku lah katanya. Tidak mulia Fir'aun. Buktinya tidak mulia, nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ini ditangkap protokolnya nih. Menghina kau ya? Ah, kan? Menghina kau ya? Berarti hina. Tidak ada seorang bapak bilang, Bapak anaknya udah lahir saya dengar. Udah laki-laki. Siapa namanya? Fir'aun. Wah, bapak gila kau kata orang. Nggak ada. Ternyata tidak mulia juga pangkat tinggi. Ilmu banyak nggak mulia. Iblis ilmunya banyak. Kekal selama-lamanya dalam neraka. Siapa yang mulia? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah bersabda sesungguhnya Rasul nggak lihat rupamu yang gagah perkasa, tampan rupawan, keturunan bangsawan, harta banyak. Enggak itu dilihat Allah. Pangkat jabatanmu yang tinggi, hartamu yang banyak, bukan itu dilihat Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hatimu, ada iman enggak di situ? Ada yakin enggak di hatimu kepada Allah dan Rasulnya? Bangga atau enggak kau dengan kehidupanmu beragama di dalam dunia ini? Atau kau lebih bangga kepada maksiat daripada kepada agama? Ada orang yang sholat enggak bangga, dia malu. Pecinya dikantongi. Udah sampai masjid baru pakai. Malu kalau kelihatan orang dia ke masjid. Perempuan pun begitu. Malu kalau kelihatan ke masjid. Ke masjid pakai rok pendek. Sampai masjid baru pinjam mukena masjid pakai. Malu kalau kelihatan nutup aurat, ngikuti ajaran Islam malu. Ke masjid malu. Sampai masjid baru pinjam mukena. Hei para wanita yang belum tutup aurat. Kalau menghadap Allah di dunia saja pakaianmu kurang. Harus kamu tambah dengan pakaian yang ada di masjid. Yang namanya mukenah dengan sarung. Bagaimana kamu mati menghadap Allah di kuburan. Dalam keadaan berpakaian yang masih kurang seumur hidupmu. Bagaimana? Mau pinjam mukenah sama mungkar nakir? Man rabbuka? Sabar dulu om. Saya mau pinjam mukenah dulu. Begitu. Kalau enggak disabet lehermu. Mau kapan lagi kita mau tobat, menukar pemikiran kita ini? Mau sampai kapan? Kullu ummati
yadkhulunal jannah. Rasulullah bersabda, semua umatku masuk surga. Akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Ya, ada yang enggan masuk surga. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan masuk surga. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, waman asoni faqad aba. Orang yang maksiat kepadaku, melawan perintahku, nggak mau nurut sama aku, itu orang yang tidak mau masuk surga, enggan masuk surga. Waman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Siapa yang maksiat, nggak mau nurut sama Nabi, dia berarti tidak mau masuk surga. Sebab Nabi ini diturunkan ke dunia untuk menyelamatkan manusia ini. Dari mulai hidup di dunia, mati, masuk dalam kubur, hidup di padang mahsyar lagi, masuk ke surga. Itu tujuan seorang Rasul diutus. Menyelamatkan umatnya dari azab Allah. Di dunia mulia, di kubur mulia. Malaikat Munkar Nakir terkesima dengan jawaban-jawabannya tentang pemeriksaan iman di kubur. Kuburnya melebar seluas mata memandang. Itu ajaran Rasul. Kubur itu sempit, cuma 1 kali 2 meter. Nanti kalau kita durhaka sama Rasul, kubur itu menyempit sampai tulang rusuk kita itu bertikam-tikaman satu dengan lain. Bukan begini lagi tulang rusuk kita, begini nanti di kubur tuh. Saya ini pernah beberapa kali ikut membongkar kuburan. Ada yang pemindahan jalan, karena kena jalan kuburan dibongkar. Ada yang pembangunan kali, sungainya dilebarkan, kuburan-kuburan yang ada di situ dibongkar. Termasuk kuburan Sultan Delhi yang pertama. Delhi baru ya, bukan Sultan Delhi yang tua. Delhi tua lain lagi. Delhi tua belum Islam, Delhi baru sudah Islam. Pangeran Gandhar Wahid Khan namanya. Itu jadi Sultan Delhi yang modern di Labuan Delhi. Waktu dibongkar kuburan-kuburan beliau dengan anaknya itu, saya ikut membongkar dengan almarhum Sultan Delhi. Tengku Azmi Perkasa Alam, masih paman saya. Bongkar, saya lihat. Ternyata orang soleh. Sultan Delhi yang pertama itu dibongkar, itu papan-papannya itu diangkatin satu-satu. Ternyata tanahnya itu masih berlobang, segi empatnya itu masih ada liang lahatnya. Sudah hampir 300 tahun dikubur. Liang lahatnya masih ada. Dibongkar papannya, liang lahatnya masih ada. Dan tanah, dan tengkoraknya masih ada. Tengkorak kepalanya masih ada. Giliran anaknya dibongkar, diangkat papan-papannya, udah rata. Udah nggak ada, liang lahatnya udah nggak ada. Karena kena hujan tuh udah jatuh-jatuh tanah-tanah. Nah sekarang pertanyaan Sultan Delhi yang pertama, kenapa lubang lahatnya masih tetap ada? Kenapa tanah yang dari atasnya kena hujan bertahun-tahun tidak masuk ke dalam lubang itu minggir semua? Mesti ada yang nahan, betul nggak? Siapa yang nahan? Satu orang wanita dibongkar di jalan Serdang, namanya sekarang Jalan Haji Muhammad Yamin SH di Medan. Tempat saya mengajar tuh Masjid Juang 45. Lama saya mengajar situ, ada 8 tahun mungkin sebelum pindah Jakarta. Saya ngajar situ. Ada kuburan-kuburan dibongkar karena itu Jalan Muhammad Yamin dilebarkan, Jalan Serdang itu dilebarkan. Ternyata ada satu kuburan seorang gadis yang sudah dikubur mungkin 27 tahun. Tidak busuk sama sekali. Masih awet gitu, senyum mati. Saudara-saudara masih hidup dipanggil. Wah ini adik kami, Masya Allah. Dibuatkan kuburan baru tidak busuk. Ditanya kenapa? Saudara kamu tidak busuk jenazahnya. Apa kelebihannya perempuan ini, gadis ini? Saudara ini matinya masih gadis, saudara kami ini katanya. Kelebihannya kami lihat biasa-biasa aja. Kami semua sholat, baca Quran, biasa-biasa saja. Mana mungkin biasa badannya nggak busuk dimakan tanah. Apa kata saudara-saudaranya? Kami tidak pernah keluar rumah. Kami itu gadis pingitan. Kami itu dikurung dalam rumah saja. Paling main-main di halaman rumah belakang yang dipagar. Jadi kami nggak pernah lihat laki-laki. Laki-laki juga nggak pernah lihat kami. Nah, ini aja udah nggak mungkin bisa dilakukan sekarang. Dicoba. Siapa? Ibu mau dipingit? Saya beruntung istri saya 26 tahun tidak keluar rumah kecuali dengan mahram.
istri saya. Saya beruntung punya istri seperti ini. Tidak belanja, tidak keluar rumah istri saya. Dan keluar rumah pun pakai cadar. Mudah-mudahan istri saya nanti kalau mati tidak busuk. Wanita ini tidak busuk, bayangkan. Kami dulu di Medan, sampai tahun 60-an, tidak boleh laki-laki perempuan yang bukan mahram jalan dekat-dekatan. Jangankan naik sepeda goncengan, geger sekampung. Langsung dikawinkan besoknya. Jangan coba kita naik sepeda goncengan sama bukan mahramnya. Dikawinkan langsung sama keluarganya besok. Jangan main-main. Jalan dekat-dekatan aja langsung disidang sama keluarga. Kamu kemarin jalan dekat anak si Sulaiman. Apa hubungan kau dengan anak Sulaiman? Disidang anak gadis itu. Nggak ada Umi, saya lewat nggak tahu saya dia dekat situ, nggak lihat saya. Itu sudah geger satu keluarga. Di Medan ada satu lagu Melayu tentang pergaulan laki-laki perempuan dari mulai tahun 60-an ke bawah, 50, 40. Tidak boleh laki-laki bukan mahram berjumpa dengan perempuan bukan mahram. Mau dengar? Dengar baik-baik. Pernah ku bermain-main denganmu, berkejar-kejar di ruang halaman. Pernah ku genggam tanganmu yang halus sewaktu kita menyeberang titian. Betapa bahagia rasa hatiku bila teringat masa yang lalu. Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau kau kembali pulang. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya. Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya. Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Bilakah gerangan masanya nanti dapat kita berjumpa kembali? Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Kecil bermain-main, besar gak boleh di pagar adat. Adatnya itu dari agama. Adat bersendi, syarak. Syarak bersendi, kita pun nggak boleh jumpa. Kalau mau jumpa kawin, lamar anak itu, jadikan istrimu. Siang malam kau boleh jumpa sama dia. Kayak ikan cupang tuh, dikit. Boleh. Wong istrimu kok. Dan itu seluruh Sumatera Utara begitu waktu itu. Jangan main-main. Orang bilang adat-adat, ya adat tapi disesuaikan dengan agama. Adat yang tidak sesuai dengan agama dibuang. Orang Sunda menyebut dirinya abdi. Betul? Abdi. Abdi itu kan bahasa Arab. Hamba, maksudnya hamba Allah. Dan salam orang Sunda ditukar sama wali-wali. Orang Sunda kalau salaman dari jauh aja. Punten. Itu nggak ada itu di Arab sana. Itu adat Nusantara itu, betul nggak? Tapi berdosa nggak? Punten, berdosa nggak? Nggak berdosa. Kadang-kadang dekat aja gitu. Apa itu bukan ajaran Islam? Kenapa sih kita harus nurut dengan ajaran Islam seperti itu? Karena kalau kita nggak nurut, kita abah, enggan masuk surga. Enggan masuk surga. Disuruh tutup aurat, dia nggak mau tutup aurat. Suruh pakai kerudung, pakai jilbab, pakai cadar, nggak mau. Berarti bukan karena nggak mau pakai cadar dia. Kata Nabi, dia enggan masuk surga. Disuruh sholat 5 waktu, dia nggak mau. Sibuk saya cari makan. Dia bukan nggak mau sholat. Sebenarnya dia nggak mau masuk surga. Enggan masuk surga. Makanya dari dulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bilang, ada umatku yang
tidak mau masuk surga. Tentu sahabat-sahabat nanya, masa ada orang nggak mau masuk surga? Siapa sih? Orang yang nggak mau taat sama aku, kata Rasul. Dia enggan masuk surga. Islam ini kan ada dua, perintah dan larangan. Setuju? Setuju. Perintah Allah namanya ma'ruf. Larangan Allah namanya maksiat. Maksiat dibagi dua. Yang besar, dosa besar dibagi dua. Kalau merugikan diri sendiri, namanya fahsya. Kalau merugikan orang, namanya mungkar. Nah, kalau berzina, merugikan sendiri, fahsya. Kalau memperkosa orang, merugikan orang, namanya apa? Mungkar. Begitu, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyah. Jangan kau dekati zina. Zina itu fahsya. Merugikan diri sendiri. Mau saya zina suka sama suka kok. Lah iya, makanya merugikan diri sendiri, makanya disebut fahsya. Dia nggak mau saya perkosa. Itu namanya mungkar. Islam itu begitu. Perintah Allah ma'ruf. Larangan Allah maksiat. Menjalankan perintah Allah, iman kita yazid. Iman ini yazid wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Iman ini naik, turun. Nambah, kurang. Yazidu bita'ah. Nambahnya iman itu kalau taat. Sholat, zikir, tutup aurat, baca Quran, makan yang halal, minum yang halal. Itu iman naik. Naik. Dan dia yang berkurang bil maksiat. Bil maksiat. Jadi kalau dia berzina, mencuri, mabuk, itu imannya turun. Nggak terasa memang turunnya iman itu. Dia bisa dirasakan dengan basirah. Naiknya iman tuh bisa dirasa. Naiknya iman bisa dirasa. Kalau kita habis sholat terasa sejuk di dada kita. Pelong. Itu naik iman itu. Habis zikir, doa, nangis, pelong. Itu naik iman itu. Tapi saya tanya kawan saya yang tobat, yang suka berzina. Saya bilang, kamu sudah tobat? Sudah Pak Ustaz. Kalau zina itu kau rasakan nikmat nggak? Waktu zinanya enak Ustaz. Habis itu seperti ditusuk duri dada saya. Ada penyesalan dalam dada saya. Tidak bisa dipungkiri, saya mengakui bahwa saya melakukan satu kesalahan. Terasa cekit gitu. Oh, nggak ada sakinah berarti dalam maksiat. Nggak ada orang habis zina, plong gitu. Nggak ada. Nggak ada. Wong masuk hotelnya aja sembunyi-sembunyi kok. Betul nggak? Mana berani gandengan tangan gitu. Berani, takut ketahuan orang. Masuknya aja sembunyi-sembunyi. Ciri-ciri perbuatan itu maksiat, dia malu kelihatan sama orang. Ketika kita bisa berdoa menangis, itu berarti iman kita sedang kondisi bagus. Ketika kita lihat Ka'bah bisa nangis, berarti iman kita bagus. Ketika kita sholat bisa nangis, berarti iman kita sedang bagus. Ketika kita ziarah kubur ibu bapak kita bisa nangis, berarti suasana iman kita sedang bagus. Ketika kita lihat istri kita tahajud malam, sholat, kita bisa nangis, berarti iman kita sedang bagus. Ketika kita melihat anak kita khatam Quran, kita bisa nangis, berarti iman kita bagus. Ketika kita terlanjur berbuat dosa, dan kemudian kita masih bisa nangis, itu iman kita masih bagus. Masih bagus. Yang bahaya ketika orang sedang berbuat maksiat pun dia tertawa-tawa. Waduh, itu iman dalam keadaan sangat-sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan jangan mati dalam keadaan begitu. Sebab hati nurani manusia nggak bisa ditipu. Setiap kita melakukan satu kesalahan, mestilah kita tahu itu salah. Hanya kita, karena nafsu terlalu besar, akal dan iman kita itu kita kalahkan. Mesti kita tahu. Kucing aja berbuat salah tahu. Kucing berbuat salah tahu.
Kucing nggak berakal. Saya lihat kucing mencuri. Dari kecil kan saya pengamat. Kucing itu kalau mau mencuri nggak ngeong-ngeong dia. Lagi ngeong-ngeong. Masuk dapur dilihatnya di atas meja ada ikan. Cup, langsung loncat ke meja, ambil ikan, langsung kabur, lari. Itu kan kucing tahu mencuri itu dosa. Dia gini. Loncat langsung kabur. Nggak ada kucing tuh mencuri. Nggak ada mana. Kucing aja tahu mencuri salah. Masa manusia yang diberi akal nggak tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil? Nah, yang perlu kita jaga itu dengan kita buat perintah Allah itu iman jadi naik. Kalau iman jadi naik, dia bisa mengalahkan nafsu. Karena iman dengan nafsu kan bertarung. Nafsu dalam bahasa Arab hawa. Hawa nafsu, hawa. Kalau saya bilang hawa, ibu pikir istrinya Nabi Adam. Repot. Hawa nafsu itu dengan iman bertarung terus. Kalau iman menang, hawa nafsunya kalah. Tapi kalau hawa nafsunya menang, iman pasti kalah. Nggak mungkin seri. Nggak ada seri. Kalau nggak menang iman, ya menang nafsu. Udah itu aja. Kenapa harus beramal soleh? Supaya iman kita bisa mengalahkan nafsu. Dan amal soleh itu bukan satu, banyak. Dan hukumnya amal soleh itu paling tidak dua. Pertama wajib, kedua sunat. Amal soleh itu kalau nggak wajib sunat. Karena perintah Allah, perintah Rasul. Perintah Allah, perintah Rasul itu hanya dua. Kalau nggak wajib sunat. Ada perintah Allah yang mubah, perintah Rasul yang mubah. Perintah Allah yang mubah. Tapi menurut usul fikih karena mau mencabut yang haram. Mencabut larangan. Kalau perintah datang setelah larangan, kata Imam Syafi'i itu perintahnya nggak perintah wajib, nggak perintah sunat. Perintahnya hanya mubah. Untuk mencabut larangan sebelumnya. Ada perintah Allah dan Rasul yang sifatnya hanya mubah. Mencabut larangan sebelumnya. Contoh, sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai kamu yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jika kamu mendengar panggilan azan sholat Jum'ah. Fas'au ila dzikrillah, segeralah datangi azan, tinggalkan wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jual belilah yang paling banyak menghasilkan uang dalam waktu pendek. Kalau mau cepat dapat duit, jual beli, dagang. Ini yang paling cepat mendatangkan uang, yang paling penting dalam cari nafkah itu dagang. Tinggalkan kata Allah. Apalagi cuman bertani. Bertani kan lama hasilnya 4 bulan, 6 bulan. Apalagi nelayan. Nelayan yang paling parah hidupnya. Dan banyak nelayan itu durhaka. Zaman Nabi Musa yang dikutuk jadi monyet itu nelayan. Petani itu susah payah menggarap tanah ini, nanam ini 120 hari baru panen. Kalau singkong setahun baru panen. Lama. Tapi kalau dagang 1 jam dia bisa dapat berpuluh juta. Yang penting begitu aja kata Allah, tinggalkan. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui betapa hebatnya mendatangi azan dan mendatangi sholat itu. Nah kata para ahli fikih setelah azan jual beli haram. Udah azan kita masih jual beli hukumnya haram. Berdosa jual beli setelah azan Jumat. Tinggalkan semua. Kemudian dengar khutbah kemudian sholat. Selesai sholat. Fa'idha qudiyatis sholah. Jika kamu telah selesai melaksanakan sholat berjemaah Jumat. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Tuhanmu. Ini kan perintah nih. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu semua di muka bumi. Ini perintah fil amar ini, kalimat perintah. Tapi perintahnya tidak wajib dan perintahnya tidak sunat. Kalau perintah ini tidak keluar, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia dari Tuhanmu di muka bumi ini. Wadhkurullaha katsira, sambil kerja cari nafkah, zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses. Nah kalau nggak ada ayat ini, maka jual beli haram sampai besok pagi.
Seperti orang Nasrani itu hari Minggu nggak boleh jualan, nggak boleh cari makan dari pagi sampai malam, sampai besok Senin baru boleh. Sehari semalam dia jadi haram. Orang Yahudi hari Sabtu nggak boleh kerja, cari makan, cari ikan nggak boleh Sabtu. Sampai Minggu pagi, Ahad pagi baru dia boleh kerja seharian. Islam tidak. Islam tuh haramnya waktu azan sampai turun sholat Jumat. Sudah. Habis itu silakan lagi. Boleh jadi hukumnya boleh mencari nafkah lagi setelah sholat Jumat. Jadi bukan sunat, bukan wajib. Saya pernah melihat orang di masjid hari Jumat, masih remaja saya. Habis sholat Jumat ada yang zikir-zikir, diusir sama pengurus masjid. Fantasiru fil ard, fantasiru fil ard. Pemalas, fantasiru. Ini make Quran seenak udelnya sendiri aja. Itu bukan perintah wajib atau sunat. Itu hanya perintah membolehkan. Tapi yang saya mau bahas hari ini, yang membuat hati kita itu bersih, pemikiran kita betul, akal kita dan iman kita naik, bisa mengalahkan nafsu, adalah amal yang wajib dan yang sunat. Sholat 5 waktu, fardu. Kenapa dibilang fardu bukan sholat wajib? Karena 2 wajib. Sholat 5 waktu itu disebut sholat fardu, bukan sholat wajib. Kenapa disebut sholat fardu? Kata Imam Syafi'i, fardu itu mengandung 2 wajib. Berapa? 2 wajib di dalamnya. Yang pertama wajib pekerjaannya. Af'al dengan akwalnya. Ucapan dengan gerakannya. Wajib. Dimulai dengan takbir dan niat, diakhiri dengan salam. Itu pekerjaannya. Wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Itu wajib yang pertama. Wajib yang kedua menempatkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu wajib difardukan Allah kepada orang-orang yang beriman, waktunya Allah yang menetapkan. Saya tanya sekarang, ibu-ibu sekarang boleh nggak sholat Isya? Kenapa? Belum waktunya. Boleh nggak sholat zuhur sekarang? Nggak boleh, belum waktunya. Nggak boleh kita saudara-saudara, berhubung malam ini ada final Piala Dunia. Supaya kita jangan ngantuk, kita sholat subuh sekarang saja. Boleh nggak? Belum waktunya. Jadi fardu itu 2 wajib. Pertama menempatkan pekerjaannya. Kedua menempatkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan bukan puasa wajib. Puasa wajib itu puasa najar. Itu wajib. Puasa dam. Dia naik haji tamattu. Kena dam 1 kambing. Cari kambing sana nggak ada. Duit pun nggak ada. Maka dia wajib puasa 3 hari di sana, 7 hari setelah kembali ke tanah air. Nah, kapan yang 7 hari itu? Pokoknya sebelum mati lunas gitu aja. Waktunya terserah inti. Kalau Ramadan tidak bisa waktunya terserah kita. Ayyamam ma'dudat. Harinya ditetapkan oleh Allah. Boleh nggak puasa sekarang? Saudara-saudara, berhubung sekarang musim penghujan, marilah kita cepatkan saja Ramadan. Karena tahun ini Ramadan jatuh musim kemarau. Boleh nggak? Ya memang nggak boleh karena Ramadan itu fardu. Nah, waktu saya di Medan sekitar 25 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu. Ada satu orang ustadz rambutnya gondrong. Sekarang sudah pangkas, sudah tua lah, lebih tua dari saya. Dia bilang apa? Saya mengusulkan supaya naik haji itu jangan seperti model Rasulullah. Karena model Rasulullah itu lama sekali, orangnya habis, karena yang berangkat hanya 200.000, sementara rakyat Indonesia waktu itu sudah 200 juta. Sampai kapan kita bisa naik haji? Oleh karena itu saya mengusulkan supaya Indonesia naik hajinya itu tiap bulan. Ini orang sengit. Apa karena kepanjangan rambut ini? Astagfirullah. Al-hajju ashurun ma'lumat. Haji itu bulannya maklum. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Sekarang bulan haji ini. Kalau orang naik haji bulan Syawal dari rumahnya berangkat sampai sana dia umroh untuk haji tamattu, kemudian pakaian biasa tahallul, 8 Zulhijjah pakaian ihram lagi untuk haji, sah hajinya. Walaupun tamattunya itu umrohnya dilakukan di bulan Syawal. Hajinya dia lakukan di bulan Zulhijjah, 8 Zulhijjah. Sah karena Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah itu bulan haji. Tawaf ifadahnya dikerjakannya bulan Muharram. Boleh nggak? Boleh. Setelah dia melontar jamroh Aqabah di Mina tanggal 10, dia tahallul. Gunting rambut, sudah tahallul.
Udah boleh pakai baju biasa, tapi nggak boleh campur sama istri. Belum tahallul tsani yang kedua. Tahallul yang kedua dia tawaf ifadah. Nah tawaf ifadahnya dikerjakannya di bulan Muharram sebelum pulang ke tanah air. Boleh nggak? Sah apa nggak? Makanya Muharram juga termasuk bulan haji. Tapi kalau Januari berangkat haji, Februari berangkat haji, wah saya enak naik haji bulan Januari. Kenapa? Wukuf sendiri. Nggak ada orang, ya nggak ada yang gila wukuf di bulan Januari. Jadi perintah Allah yang wajib itu ada yang 2 wajib yang disebut fardu. Haji, zakat. Zakat itu pun fardu itu. Membayar zakat itu wajibnya malam 1 Syawal. Sampai sebelum sholat Idul Adha. Atau sebelum sholat Idul Fitri. Mulai dari tenggelam matahari malam 1 Syawal. Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Hukumnya wajib bayar zakat. Setelah sholat Idul Fitri hukumnya makruh. Sampai tenggelam matahari malam 2 Syawal. Setelah tenggelam matahari 2 Syawal hukumnya haram. Nah kalau gitu nggak usah bayar. Yang haram waktunya. Zakatnya tetap wajib. Waktunya yang haram. Karena sudah lewat. Kalau sekarang saya sholat subuh. Wajib apa enggak? Sholat subuhnya wajib. Tapi saya berdosa. Haram. Karena saya kenapa nggak sholat subuh tadi waktu subuh? Oh saya tadi malam main catur Pak. Sayang sekali belum tamat. Nanti kalau saya tinggal sholat digeser buah saya. Jadi saya sekarang sholatnya sekarang. Sholatnya sekarang ini sah. Dihitung kodoan mengganti. Tapi dia berdosa. Karena apa? Menggeser waktu Tapi sholatnya tetap wajib. Bisa paham fardu? Paham tentang fardu? Bapak ibu-ibu pulang kampung. 2 minggu lebaran, pulang dari sana nanya, Pak udah bayar zakat? Loh yang biasa yang bayar kan ibu. Lah enggak kan bapak. Loh kan ibu. Loh gaji bulan ini kan bapak nggak ngasih. Loh kan memang nggak dapat THR. Jadi belum bayar. Belum. Bayar sekarang. Zakat fitrahnya bayar sekarang. Zakat fitrahnya tetap wajib. Tapi haram karena waktunya terlalai. Paham? Begitu. Jangan anggap enteng dengan amalan dalam Islam. Nilai filosofinya tinggi. Nilai ibadahnya tinggi. Kita punya iman naik. Akal kita bersih. Bisa mengalahkan nafsu. Dan ilmu kita jadi bermanfaat. Bisa tahu mana halal mana haram. Kalau hati gelap nggak tahu. Ini istri orang apa istri dia. Nggak tahu dia. Kan hatinya gelap. Bukan karena matanya buta. Orang buta masih tahu dia istrinya apa enggak. Dipegang ini. Kue bujuk-bujuk kue. Tahu dia. Lo kok tahu mas kan aku diam aja. Istriku tuh kurus, kue gemuk. Orang buta aja tahu. Tapi kalau sudah hatinya yang buta dengan nafsu, dia nggak peduli dia istrinya kurus, pembantunya gemuk, dia tidur di kamar pembantu. Kan berarti nggak ngerti itu, ilmunya jadi nggak manfaat apa-apa. Karena tertutup oleh nafsu dan kebejatan moralnya itu, imannya yang lemah itu. Nah. Amalan yang wajib, yang fardu tadi 2 wajib. Kemudian ada amalan dalam Islam yang wajib, 1 wajib. Dia nggak pakai waktu. Berbuat baik pada ibu bapak, wabil walidaini ihsana. Kapan? Mau malam, mau siang, mau sore, mau waktu kamu masih remaja sampai kamu tua, tidak ada masalah. Pokoknya ibu bapakmu harus kau berbuat baik 24 jam. Nggak boleh siang baik, malam digebukin. Nggak boleh. Karena nggak pakai waktu itu. Wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada ibu bapak itu tidak pakai waktu. Ketika ibu kita sudah tua, tinggal sama kita punya istri yang parlente. Ada istri yang parlente. Kalau bahasa sekarang tuh hebring. Tahu istri hebring? Pokoknya semua bring. Tiba-tiba makan siang, keluar dari kamar sama suaminya sama anak-anaknya. Makanan sudah dihidangkan di atas meja. Tiba-tiba ibu kandung bapak suami, ibu kandung saya misalnya, sedang buang air besar di atas meja. Apa-apa tuh mama tuh? Diam. Kita harus bilang itu diam. Itu ibuku yang membesarkan dan melahirkan aku. Kamu diam. Istriku, anak-anakku diam. Biarkan ibuku buang air besar di atas meja.
makanku. Nggak ada urusan, diam. Kamu masuk kamar dulu. Selesai ibu kita buang air besar, turunkan. Umi, kamu marah nak? Enggak Umi. Umi buang air besar di atas mejamu nak. Enggak apa-apa Umi. Ayo kita ke kamar mandi. Bersihkan tubuh ibu kita. Kamu enggak marah nak? Enggak Bu. Enak juga nak buang air besar di atas meja nak. Ternyata lebih enak buang air besar di atas meja daripada di WC nak. Di atas meja kering nak. Ada bau sup. Bau rendang. Kau nggak marah nak? Enggak Umi. Seandainya Umi mau tiap hari boleh. Saya siap membersihkannya Umi. Dan saya tidak marah. Anak-anak istrimu tidak apa-apa. Saya sudah beritahu mereka tuh. Tidak masalah Umi. Baik kali kau nak. Oh Umi. Seandainya Umi mau buang air besar di dadaku Umi. Saya rela Umi. Rela, saya tidak marah. Saya senang. Mari kalau Umi mau silakan. Kok gitu sih nak? Karena dulu waktu aku kecil Umi, aku sering buang air besar di dadamu. Buang air kecil di pangkuanmu. Dan engkau tidak pernah marah. Kalau hari ini Umi mau, silakan. Saya tidak akan marah. Ini yang disebut ihsan itu. Tapi berapa banyak orang membebani orang tuanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang gak masuk akal. Yang paling payah kalau anak orang kaya. Diteleponnya bapak ibunya. Umi, bapak ibu datang sini. Suruh Kang Parno nganter sini. Udah diantar. Bapak ibu saya mau pergi ke Singapura 12 hari sama istri saya. Ya ibu jaga rumah sama bapak ya. Yang bagus tuh anjing dimandiin. Kata bapaknya, aku kecil mandikan kowe nak. Wih, besar mandiin anjing. Iyalah pokoknya bapak mandiin. Kalau anjing ini berkurap nanti saya sakit hati pak. Ya Allah. Waktu dia membesarkan kita, dia memandikan kita. Kita jadi orang kaya, bapak ibu kita suruh mandikan anjing. Begini mau masuk surga. Bagaimana begini sama orang tua? Orang mengatakan, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak jadi kaya, orang tua jadi budak, pembantu di rumah. Nah inilah perlu menukar pikir itu. Kemudian perintah Rasul dan Allah itu ada yang sunat. Pakai baju laki-laki misalnya. Pakailah baju warna putih. Itu sunat. Saya dulu suka coklat. Coklat muda itu saya paling suka. Ibu saya membelikan bahan baju untuk saya dari Singapura. Yang berkilat bagus. Karena saya anak laki-laki satu. Ibu saya mau saya bagus. Pokoknya saya pakai baju coklat itu indah sekali di mata saya. Tapi kemudian saya ngaji. Saya baca hadis Tirmidzi. Warna kesukaan Allah putih. Pakailah baju berwarna putih. Dan kapankanlah mayat-mayatmu dengan kain putih. Saya berubah terus. Kalau begitu saya suka putih. Masa Allah suka putih, saya berhak suka kepada yang lain? Tidak sempurna imanmu, kata Nabi, sebelum kamu ikuti seleramu sesuai dengan seleraku, kata Nabi. Terus saya baca hadis lagi. Hadis Abu Nuaim, warna kesukaan Rasulullah hijau. Berarti kesukaan Allah putih, kesukaan Rasulullah hijau. Saya langsung berubah gitu. Demi Allah kepingin dong seperti... Jangan sampai nanti nggak masuk surga karena enggan. Saya tas saya hijau, anduk saya hijau, sarung saya hijau, gosok gigi saya hijau, gorden rumah saya hijau, kosen-kosen pintu jendela rumah saya hijau. Yang saya punya ya, kalau ngontrak gimana? Saya di Jakarta kan ngontrak. Kalau warnanya biru pun apa boleh buat lah. Saya nggak bisa tukar rumah orang. Kalau rumah saya di Medan hijau, dindingnya putih, ornamennya hijau. Mobil saya pun hijau. Saking apa? Saking saya mau, ya saya ikut Rasul aja lah. Kenapa? Kalau kita pakai baju putih kesukaan Allah atau hijau kesukaan Rasul, 24 jam dihitung ibadah. Tidur pakai baju putih ibadah, masuk WC pakai baju putih ibadah. Apalagi sholat pakai baju putih, ibadah dong.
Hah? Bayangkan kita lagi cubit-cubitan sama istri dihitung ibadah. Karena pakai baju putih. Ah, ini yang sunat. Kalau yang mubah ya oke. Cuman mubah kata Nabi jangan banyak-banyak. Makan mubah jangan banyak-banyak. Tidur mubah jangan banyak-banyak. Ngomong mubah jangan banyak-banyak. Ngomong yang penting atau diem. Itu bedanya kita dengan orang Inggris. Orang Barat mengatakan silent is gold. Diam itu emas, ya kan? Kalau orang Islam tidak. Silent is silver. Diam itu perak. Emas itu kau ngomong yang bagus. Bicara yang baik. Kalau bicara yang baik, 100.000 kata sehari pun boleh. 200.000 kata yang sekali pun boleh setiap hari. Asal bicaranya baik. Mengajak orang taat sama Allah, silakan aja. Tapi kalau untuk dunia yang nggak ada manfaat, kalau itu nggak usah banyak-banyak bicara. Istri itu berwibawa kalau jarang ngomong. Ngomongnya itu kalau suaminya datang. I love you baby. Suaminya bilang, Masya Allah baby, I love you. Udah itu diam. Jangan terus rewet, bang. Tahu abang tadi, serik bang, tetangga sebelah. Oh beli TV baru bang. LED bang, LED. Lidi kata suaminya, bukan lidi. LED bang. Oh ya Allah itu suaranya bang. Pecah gelasnya itu. Kerincing. Persis warnanya ya Allah seperti melihat langsung. LED TV bagus bang. Allahu Akbar. Suaminya si Sri itu pangkatnya apa di kantor abang? Oh dia pegawai biasa. Masya Allah. Abang? Oh saya manajer. Oh abang manajer? Iya. Tinggian mana pangkat? Ya tinggian saya. Gaji banyak siapa? Ya banyak gaji saya. Kok TV kita itu udah retak-retak bang? Gambarnya itu. Retak-retak. Kamu mau beli TV baru? Enggak. Saya sih enggak. Cuman ngomong aja. Tapi satu hari 75 kali. Ngomong aja tapi satu hari 75. Akhirnya suaminya mencuri. Beli TV baru. Kadang-kadang utang. Inilah kadang-kadang. Kita ini untuk nafsu mau utang. LED utang. 5 tahun cicil. Cuma lihat perempuan senam. Anehnya. Orang sekarang beli TV untuk nonton joget. Untuk nonton senam. Cicil 5 tahun sanggup. Giliran bapaknya meninggal dunia mau kenduri. Kenduri sedekah lah. Malam ketiga sedekah kasih makan orang-orang kampung. Nanti sholat orang kampung itu 1 hari 1 malam pahalanya untuk bapak kita. Dan boleh dalam Quran juga disuruh. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, infak itu sedekah itu adalah ketika lapang dan ketika sempit. Lahir anak sedekah. Kawin anak sedekah. Dapat kerjaan sedekah, naik pangkat sedekah, mati bapak sedekah, mati ibu sedekah, tabrakan sedekah, jatuh sakit sedekah. Itu ditulis dalam tafsir Qurtubi itu. Dalam surah Ali Imran itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu ciri-cirinya bersedekah waktu senang dan waktu susah, waktu lapang dan waktu Jadi itu dijelaskan. Udahlah kita utanglah kalau gitu. Bulan depan kan kita bisa bayar. Gaji kita, ayo kita utang sama tetangga. Utanglah pak 2 juta pak. Saya cicil 2 bulan pak berturut-turut. Untuk kenduri bapak saya meninggal. Untuk kenduri susah payah. Utang sana, utang sini. Lah kalau saya utang tuh bapak saya apa salahnya? Saya utang untuk menyenangkan ibu saya dikubur apa salahnya? Giliran saya utang TV 5 tahun. Nggak ada yang protes. Ini yang perlu kita tukar pikir itu. Pikir itu ditukar. Dan menilai yang terakhir. Menilai, udah mau habis waktu. Menilai itu ukurannya Allah Rasul. Jangan yang lain. Paham? Kalau saya tanya siapa orang paling kaya di dunia? Semua akan menjawab Bill Gates. Yang punya Microsoft adalah orang paling kaya di dunia. Betul? Kalau saya bilang, menurut Rasul, hadis Bukhari Muslim, rakaataini qoblal subhi khairul laka minat dunia wa ma fiha. Orang Islam yang sholat 2 rakaat, sholat sunat sebelum subuh, dia dapat pahala, dapat ganjaran lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Seluruh dunia dan isi-isinya. Kita lebih baik. Kalau begitu siapa orang paling kaya?
Orang Islam yang bisa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu baru sholat sunat. Bagaimana sholat subuhnya? Terus siapa orang paling kaya di dunia? Orang Islam. Yang taat kepada Allah dan Rasul. Satu subhanallah tumbuh satu pohon di surga. Batangnya itu dikelilingi kuda tercepat 70 tahun belum selesai satu putaran. Ucapannya subhanallah. Semua bilang subhanallah. Semua dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh. Itulah hebatnya dakwah itu. Sekali lagi subhanallah. Semua dapat 2 pohon. Saya dapat 2. Begitu. Sekarang siapa yang paling kaya? Saya lah. Saya dapat 2 hutan di sana. Satu pohon segitu gedenya. 70 tahun dikelilingi kuda tidak selesai. Kenapa pohon di surga harus besar? Karena burung di surga besar. Burung yang paling kecil di surga, kata Rasulullah, dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan, sebesar onta. Jadi burung pipit di surga sebesar onta. Jadi kalau burung onta di surga sebesar apa? Kalau pohonnya sebesar pohon mangga, hinggap di situ patahlah. Betapa indahnya Islam. Betapa perlunya kita merubah pikiran kita untuk yakin pada Allah. Dunia sementara, betul. Akhirat selama-lamanya, betul. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia perhiasan. Tapi perhiasan yang menipu. Kalau bahasa Indonesia perhiasan palsu. Istri kita cantik jelita. Sekarang. Tunggulah 35 tahun lagi. Kendor semua. Nggak usah dipegang, dilihat aja 35 tahun. Kendor. Saya teringat waktu SMP, mobil Mercy 202, kemudian 220. Tahun 76 tuh Mercy yang paling baru, build up dari Jerman, 220. Itu kalau membanting pintunya kuat-kuat tuh. 500 meter masih denger. Kalau pelan gitu nggak nyambung dulu. Dulu harus dibanting. Kalau sekarang dibanting tuh berarti mobil kuno. Sekarang pakai ini apa? Alphard Pak, cekit. Ceng. Nah, itu berarti mobil baru. Dulu dibanting. Keluar dari situ itu kayak koboi menang perang. Orang lihat dia bangga. Mercy. Digini-giniin kuncinya. Tapi 30 tahun kemudian, mobil itu masih bagus, hebat, memang kokoh. Orang build up dibuat di Jerman, dibawa bulat-bulat kemari. Bukan assembling di sini, bukan dipasang di sini. Dipasang di Jerman. Tapi sekarang dia menutup pintu itu pelan-pelan. Orang lihat gitu, dia senyum. Maklum Pak, mobil tua Pak. Dulu begini, sekarang begini. Kayak koboi kalah perang sekarang. Nutup pintunya pun pelan-pelan. Yang sialnya kalau masuk jalan tol. Terpaksa turun. Karena setior di kiri. Kan setior kiri. Buatan Jerman. Turun, bayar tol turun. Kok turun Pak? Mobil kuno. Itulah dunia. Menipu. Nggak sampai 30 tahun sudah malu kita pakai dunia itu. Paham? Tapi kalau akhirat 30 tahun, ya Allah. Ibu zikir satu subhanallah tumbuh satu pohon. Kalau 30 tahun Bu, berapa lebar. Kalah perkebunannya Sinarmas sama Ibu. Sinarmas saya dengar cuma 5 juta hektar. Cuman 5 juta hektar. Ibu bisa lebih banyak dari itu. Di sorga tapi. Di sorga. Nah, sekarang Ibu pilih mana? Miskin di dunia, kaya di akhirat? Atau kaya di dunia, kaya di akhirat? Kalaupun tidak dapat kaya di dunia, paling tidak jangan miskin di akhirat. Kalau dunia ini udahlah begini-begini aja lah. Dunia ini kalau Allah mau kasih kita jadi kaya, tanpa usaha pun kita bisa kaya. Percaya nggak? Kalau Allah mau jadikan kita miskin, biar harta kita banyak, kita tetap miskin. Harta banyak, duitnya banyak, iya tapi miskin. Ada orang banyak hartanya miskin? Ada. Udang nggak boleh makan, cumi nggak boleh makan, daging nggak boleh makan, garam nggak boleh makan, gula nggak boleh makan. Duit 70 miliar cuman makan bubur di blender pakai rebus bayam nggak pakai garam. Persis muntah kucing.
Miskin nggak itu? Miskin. Duit 70 miliar makan muntah kucing. Pembantunya wagiem. Begitu masuk, selamat pagi tuan. Selamat pagi. Dia buka kulkas. Masya Allah. Kulkas 4 meter. Kulkas 4 meter saya baru lihat. Kulkas 4 meter. Buka kanan panas. Buka kulkas panas. Buka kiri dingin. Masya Allah. Sekali dibuka. Digraut dari tingkat 4 sampai tingkat bawah. Tuannya lihat ini. Kue ya 6. Kue semua boleh kue makan ya 6. Beginilah nasib orang miskin tuan. Semua boleh dimakan. Terus ngapain kita harus menjual agama, menggadaikan harga diri kita demi untuk dunia yang seperti itu? Iya enggak? Kalau saya makan nggak repot saya. Orang Indonesia itu makan nggak repot. Bisa setahun nggak keluar uang dia, asal mau jalan aja. Siang ini makan rumah Udin, jalan ke rumah Udin. Selasa besok rumah Pak Yan. Rebu sini. Setahun gratis makan asal mau keliling aja. Jam makan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah makan? Ya belum. Apa repotnya Indonesia kalau soal makan ya? Sedangkan jabatan aja bisa kok. 100 juta. Jadi komisaris. Apalagi cuman makan. Udah sampai sini aja. Bismillahirrahmanirrahim.